Sonora FM. Sonora, masih kami temani Anda di FM 102,6 Radio Sonora Palembang, masih di acara Sonora Lifestyle. Baik, siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara dengan Uskup Agung Palembang, Monsinyur Aloysius Sudarso SCY, mengenai Paskah 2021. Kita jumpai saja Uskup Agung Palembang, Monsinyur Aloysius Sudarso SCY. Monsinyur, selamat siang. Selamat siang. Ya, salam sehat Monsinyur. Salam sehat. Ya, Monsinyur, ini Paskah 2021. Apa tema yang diangkat untuk tahun ini, Monsinyur? Untuk tahun ini kita mengangkat tema begini, membangun ekonomi yang berbela rasa, semakin bertobat, semakin solider. Itu menjadi tema untuk Paskah tahun ini, yang diungkapkan dalam aksi puasa pembangunan setiap kita merayakan Paskah itu. Ya. Apa yang bisa dipetik dengan tema yang diangkat tahun ini, Monsinyur? Pertama-tama, supaya Paskah ini membuat umat Kristiani semakin berbela rasa. Itu dengan merenungkan selama 4 minggu ini penderitaan Yesus, juga kasihnya, bahkan wafat di salib, yang merupakan bela rasa Tuhan terhadap manusia. Kita masih lemah sebagai manusia. Tuhan pun masuk menjadi manusia, dan pada persiapan Paskah ini kita renungkan. Kita bukan sekedar merayakan yang dulu terjadi, tapi merenungkan Kristus yang tetap hidup di tengah-tengah kita. Dan korbannya, penderitaannya itu, disalib itu, hendaknya menjadi terang bagi kita untuk juga berbela rasa terhadap sesama, terhadap dunia di sekitar kita. Itu yang diharapkan. Nah, pada kondisi ini kita memang dalam kesulitan yang menyangkut kesehatan dan menyangkut ekonomi kehidupan, ya. Ekonomi kehidupan. Maka temanya membangun ekonomi yang berbela rasa. Semakin kita bertobat masa prapaskah ini, memperbaiki hidup, semakin kita bersolider dengan sesama di sekitarnya, terutama mereka yang menderita, merasa tersingkirkan, merasa tidak pantas, merasa kurang diperhatikan, dan terutama masa pandemi ini ada orang yang kehilangan pekerjaan, harus mengurus keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Itu kita harus berbela rasa. Mungkin kita sendiri juga dalam kondisi seperti itu. Itu intinya dalam menghayati Paskah ini. Baik, Monsinyur, ini Paskah merupakan salah satu perayaan terbesar umat Katolik. Ini rangkaiannya kan sudah dimulai sejak dari kemarin. Nah, ini masuk ke rangkaian Trihari Suci sendiri. Apa makna yang bisa disampaikan, Monsinyur? Sebenarnya Paskah itu memang itu rangkaiannya. Kita mulai minggu lalu memasuki Minggu Palma, dikatakan Minggu Palma. Artinya bahwa Yesus waktu masuk ke Yerusalem untuk menghadapi penderitaannya, memang pertama-tama disambut dengan palma, karena orang melambaikan palem menyambut Yesus, yang mengharapkan dia jadi Mesias yang luar biasa seperti anak Daud begitu, yang akan memenangkan menghadapi penjajahan Roma bagi orang-orang Yahudi. Tetapi ternyata sebaliknya, Yesus tidak menunjukkan Mesias seperti itu, tapi yang mau menderita, yang menemani manusia yang lemah, bahkan akhirnya disalib. Itu mulai di situ. Lalu kemudian
dalam hari-hari ini menjelang hari Kamis, hari suci, 3 hari suci yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Hari Kamis putih yang diperingati perjamuan malam terakhir. Jadi Yesus pada waktu itu mengadakan perjamuan terakhir yang dilanjutkan dalam misa kudus. Dia tetap mau hadir dalam Ekaristi itu. Maka Yesus mengadakan itu, mengatakan, makanlah, minumlah, ini tubuhku, ini darahku, yang besok hari Jumat akan disalibkan, namun hari Minggu akan bangkit, memberi hidup. Lalu hari Jumat Agung memperingati, merenungkan kematian Yesus. Tapi dengan harapan kita juga harus mati terhadap diri sendiri supaya bisa memberi hidup kepada anak-anak, kepada masyarakat. Kan dengan kalau orang tidak berani mati untuk yang lain, tidak ada hidup. Tetapi Yesus menunjukkan ketika dia menjadi manusia, kalau kamu tidak makan aku, kamu tidak bisa hidup. Kalau kita tidak memakan hidup dari Allah, maka kita berhenti sebagai manusia saja di dunia. Maka Yesus mau mati menunjukkan mengalahkan kematian itu karena dia kemudian hidup, memberikan hidup pada hari Paskah. Maka kita merayakan kehidupan yang sesungguhnya, yang hanya kita tahu dalam Yesus. Kita tidak tahu tokoh-tokoh lain, karena mereka mati, ya mereka mati. Kita nggak tahu, tetapi Yesus hidup, dan sekarang hidup di tengah-tengah umat. Kita rayakan kehadirannya dalam Ekaristi, dalam sakramen-sakramen pengampunan. Kalau kita jatuh, Tuhan mengampuni, walaupun melalui tanda sakramen. Peristiwa penting dalam hidup sangat-sangat diungkapkan kehadiran Yesus itu. Juga dalam keluarga, perkawinan, dan sebagainya. Itu tanda Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Kita sudah 2000 tahun dari kehadiran Yesus sebagai manusia pada waktu itu. Dan dia tetap hadir di dalam gereja, dalam keluarga Kristiani yang beriman padanya. Itu, ya. Monsinyur, ini terkait dengan Paskah di tengah pandemi COVID-19. Apakah ada rangkaian liturgi yang ada perubahan-perubahan, Monsinyur? Tentu menanggapi protokol kesehatan yang masih harus berjalan karena pandemi, masih sedang diusahakan vaksin. Bahkan di beberapa paroki ini terpaksa lockdown karena ada di sekitar yang kena COVID-19. Tegalrejo dan jadi lockdown karena itu. Tapi di beberapa tempat sudah bisa perayaan tatap muka walaupun tetap dalam mengikuti protokol kesehatan, dan apakah tempat itu diizinkan oleh pemerintah setempat yang melihat kondisinya. Begitu. Jadi yang kembali sama sekali seperti dulu kita tetap belum bisa. Kita tetap mentaati protokol kesehatan supaya gereja tidak menjadi kerumunan. Kita menjaga tidak menjadi kerumunan yang menyebabkan virus itu masih tumbuh berkembang lewat itu. Terpaksa nanti ditutup, kan? Ya. Ya, Monsinyur, bagaimana umat Katolik khususnya merayakan Paskah sebaiknya di tengah pandemi ini? Nah, di tengah pandemi ini memang kita juga pakai online, tetapi tentu ada yang tidak bisa mencapai di wilayah-wilayah pedalaman, mencapai online secara lancar, gitu kan, sehingga tidak bisa terus. Tapi tetap harus kita melalui paroki-paroki, melalui sapaan-sapaan entah lewat apa saja, menyadarkan bahwa Paskah ini adalah hari terbesar
bagi umat Kristiani. Karena kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada artinya kita berdoa, merayakan Ekaristi. Untuk apa merayakan Ekaristi atas manusia yang tidak bangkit, tidak hidup lagi, gitu kan? Tapi Yesus hidup karena hadir lagi, gitu. Jadi tetap kita walaupun tidak bisa mungkin sambut komuni dan sebagainya, tetap Tuhan itu kan hadir waktu berkumpul dalam keluarga, terutama ketika membaca kitab suci, merenungkan sabda. Karena Tuhan juga hadir dalam sabdanya. Jadi keluarga-keluarga menjadi sangat penting pada kesempatan ini. Menjadi keluarga itu memang kan menurut kepercayaan kita, keluarga ini adalah gereja rumah tangga. Gereja yang terkecil. Maka Bapak Ibu harus berperan di situ sebagai gembala keluarga. Membimbing anak, mengajak berdoa, meresapi kehadiran Tuhan dalam makan bersama, dalam saling mengampuni. Itu kita merayakan Paskah. Dengan cara begitu dalam situasi pandemi itu. Tapi kecuali itu kami harapkan, gereja mengharapkan bahwa pandemi ini harus menimbulkan bela rasa yang semakin besar sebagai gereja, entah di rumah tangga, entah di lingkungan, entah di wilayah, ataupun di paroki maupun keuskupan. Hingga gereja semakin peka karena banyak penderitaan di sekitar karena pandemi itu. Maka bela rasa sangat diharapkan, seperti Allah berbela rasa dengan manusia, rela disalibkan walaupun tidak berdosa. Yesus rela menanggung dosa hingga dia mengalahkan dosa, rela menanggung maut, dan dia hidup maka mengalahkan maut dan memberi hidup, memberi terang untuk orang yang beriman dengan Kristus itu, memberi terang dalam hidup ini. Karena ada ajaran dia, ada juga kehadirannya, bahkan dalam sakramen, mengampuni, kemudian menyertai orang yang sakit, bahkan yang mau meninggal, yang mau nikah, dan sebagainya. Itu penyertaan yang kita imani. Kita imani, karena kita tidak mengimani Yesus yang mati, tetapi Yesus yang hidup. Maka ini harus dihayati. Bukan sekedar dirayakan dulu terjadi, dihayati sekarang ini. Ketika kita dalam kondisi pandemi seperti ini, ketika kita bahkan masih ada ketegangan di dalam negara masyarakat kita ini, bahkan juga ada peristiwa yang menyedihkan seperti bom bunuh diri yang terjadi ya di Katedral Makassar yang baru saja terjadi. Ini memang menyedihkan, tetapi kita nggak boleh berhenti. Kita tetap membawa terang dengan iman kita, karena Yesus mati bukan untuk orang mati, tetapi untuk memberikan hidup. Walaupun dia disalibkan. Disalibkan bukan karena dia berdosa, tetapi menanggung dosa dan memberi hidup bagi kita. Itu. Baik. Monsinyur, ya bagaimana dengan situasi keamanan? Kalau sampai dengan saat ini, bagaimana umat menyikapi hal ini? Nah, mengenai keamanan memang dari pemerintah, dari kepolisian, sudah datang ke Bapak Kapolda, datang ke keuskupan, dan memang pertama kita harus waspada tetap, karena kejahatan tetap mencari jalan untuk bisa mencelakakan hidup. Itu bertentangan dengan apa yang kita rayakan pada hari Paskah. Kita merayakan hidup, bukan merayakan kematian, merayakan hidup. Nah, berani bunuh diri seperti itu, bahkan sebelumnya itu bersama anaknya, istrinya, itu adalah pengaruh kegelapan. Tidak melihat cahaya, tidak menghargai manusia, bahkan tidak menghargai dirinya sendiri.
seakan-akan kematian itu akhir dari hidup. Bahkan membunuh orang lain. Itu kegelapan. Itu dikuasai kegelapan. Kita mendoakan agar banyak orang semakin melihat terang, bukan mencintai kegelapan dengan membunuh, dengan mematikan, dan rela mati untuk itu. Agama kita, iman kita pada Kristus tidak begitu. Justru Paskah ini membawa terang. Kematian dikalahkan oleh kehidupan. Yesus hidup beserta kita. Dosa pun, karena Yesus tidak berdosa tapi dibunuh. Sebagai manusia, bagi Tuhan dia tidak bisa mati. Itu menunjukkan itu bahwa Yesus solider, Allah solider dengan manusia, bukan hanya dengan orang beriman, dengan semua solider. Dia mencintai semua, menciptakan semua dalam perbedaan, kan? Manusia diciptakan dengan bermacam-macam. Itu karena kemuliaan Tuhan. Nah, kalau orang yang ngebom itu kan, itu tidak menghargai apa yang Tuhan ciptakan, berbeda-beda. Itu. Jadi dia memang itu pengaruh kegelapan dalam manusia. Manusia kalau dipengaruhi kegelapan seperti itu. Hanya mencari kematian. Menjauh kematian. Nah, kita bersyukur bahwa yang terluka dan sebagainya disembuhkan. Saya kontak sama uskup yang dia juga berterima kasih. Tuhan menyelamatkan banyak orang, juga ada pengalaman pribadi seorang ibu yang diceritakan di mana-mana bahwa dia karena Tuhan dia diselamatkan. Tetapi walaupun mati, kalau bagi kita karena kematian itu bukan akhir, karena Allah menjadi manusia mati tapi beri hidup, maka kita tidak melihat kematian seperti bom bunuh diri itu yang tidak punya terang, tidak punya hidup dalam kegelapan, sehingga tidak bisa melihat yang baik dalam diri orang lain. Tuhan menciptakan semua baik, tetapi orang ini melihat semua gelap kecuali dirinya sendiri atau yang sama dengan diri. Yeah. Maka kita berharap Paskah ini menyadarkan kita akan terang dan hidup. Kita harus menghargai hidup. Hidup manusia itu berharga, ditebus Tuhan. Tuhan solider dengan manusia. Mengapa harus dihancurkan? Itu hidup bukan dalam terang, tapi kegelapan. Kegelapan itu adalah raja kegelapan itu kan setan. Setan yang menutup mata kita, menutup pikiran kita, menutup hati kita, sehingga hanya kematian orang lain yang dicari melalui kematian diri. Yesus tidak menawarkan kematian, kehidupan. Baik, Monsinyur. Ya. Monsinyur, terakhir ada yang ingin disampaikan untuk umat, khususnya umat Katolik terkait dengan Paskah ini sendiri, Monsinyur. Ya, seluruh umat yang terkasih, mari kita bersukacita karena Paskah ini. Paskah kita resapkan dalam bukannya 3 hari suci, bahkan sudah 4 minggu kita berpuasa, berdoa, bermati raga, dan bahkan kita berbela rasa dengan renungan gerakan aksi puasa pembangunan, agar kita menyadari bahwa Paskah ini harus menimbulkan bela rasa dalam hidup kita. Maka coba sadari bahwa Tuhan tetap hidup di tengah keluarga, di mana keluarga saat ini sangat penting karena kita nggak bisa berkumpul seperti dulu. Maka keluarga-keluarga tetap dikunjungi Tuhan yang bangkit. Disadari itu supaya menguatkan yang sakit, yang menderita. Kedua, tentu saya mengharapkan Anda sekalian tetap waspada dalam
perayaan Ekaristi, perayaan-perayaan yang kita rayakan untuk merenungkan Paskah yang bagi kita adalah dasar iman. Karena kalau Yesus tidak bangkit, iman kita sebenarnya tidak ada gunanya. Karena kita tidak menghormati kematian tetapi kehidupan. Dan hanya Yesus yang memberi seperti itu, yang bangkit dan hidup sampai sekarang. Oleh karena itu, walaupun kita tetap waspada, tapi kita jangan takut. Kita itu diutus memberi terang menghargai semua dengan mata Tuhan, dengan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita juga bisa menyenarkan kepada sesama, tapi melihat sesama yang berbeda, juga dikasihi Tuhan. Semoga mereka juga semakin mengenal Tuhan yang benar. Karena banyak orang yang mencari Tuhan, tetapi kalau mencarinya keliru, yang menguasai adalah kegelapan. Itu tidak diberikan Kristus. Maka semoga saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, para imam, biarawan, biarawati di keuskupan kita ini, semoga merayakan Paskah dengan semangat mencintai kehidupan, mencintai terang, dan berbela rasa, karena Yesus masih menderita dalam saudara-saudari kita dan dalam diri kita sendiri, mungkin karena dosa yang sudah dikalahkan Yesus, tapi kita harus terus menghayati Kristus yang mengampuni diri kita. Sehingga kita, irama hidup kita seperti Yesus. Wafat dan bangkit. Wafat dan bangkit. Kita memang bisa jatuh dalam perjalanan ini. Tapi kita dimungkinkan mengalahkan, mengampuni, memberi hidup kepada kita semua. Selamat Hari Raya Paskah dan selamat berbahagia untuk seluruh keluarga dan untuk kebersamaan kita sebagai gereja Katolik di keuskupan kita. Ya. Begitu. Terima kasih Monsinyur. Ya. Selamat merayakan Paskah juga nanti Monsinyur. Tuhan, salam untuk teman-teman Sonora. Ya. Selamat Paskah dan terima kasih atas pewartaan dengan menyiarkan kehadiran, membawa kebenaran dan menghibur banyak orang. Baik, Monsinyur, terima kasih. Selamat siang, Monsinyur. Baik. Ya, itu tadi Uskup Agung Palembang, Alusius Saudara SY sudah menyampaikan informasi mengenai Paskah 2021. Sonora